Kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Nor. Dia selalu bersemangat dan gak pernah pilih-pilih dalam hal kerjaan, hingga dia mendengar seseorang yang memerlukan bantuan dan... Nor, お前さんのおかげで。なんだ。でかい牛。 Balik bentar ke masa kecilnya, dia emang udah terbiasa peka terhadap orang-orang yang memerlukan pertolongan, seperti ibunya yang kelihatan sakit-sakitan ini. Dan Norlah yang merawatnya sepenuh hati. Siang yang dia janjikan akan menghidangkan sebuah masakan lezat pun harus berubah jadi kesedihan ketika sang ibunda telah berpulang saat malam tiba. Meski rasa sedih melanda, hidup harus terus berlanjut. Nor pun makin semangat menjalani hari-harinya. Dia yang selalu ingin tahu, nggak sengaja kembali menemukan buku memori dengan sang ayah. Dari sana pula, asanya untuk menjadi seorang petualang kembali muncul. 冒険者。せめてあなたの望む生き方をして。 Esok hari setelah beberes rumah, dia berpamitan di depan makam orang tuanya, meminta izin jadi petualang dan akan pergi ke kota. 行ってきます。 Keraguan dan ketakutan sempat melanda, tapi Nor tetap melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya. Dia terkesima dengan suasana kota, dan tujuan utamanya adalah serikat petualang ini. Tapi penjaga ini sempat menolaknya karena Nur masih dianggap di bawah umur. Dan ketika Nur dengan jujur menceritakan latar belakangnya, penjaga ini akhirnya menyarankan agar Nur pergi ke sekolah pelatihan dulu. Itu adalah tempat belajar para petualang yang ingin menjadi bagian dari serikat petualang. Nur pun dengan semangat mendatangi tempat itu, tapi udah beberapa bulan gak ada perkembangan berarti. Pelatih pun memintanya berhenti dan menyarankan pindah sekolah pelatihan. Dia pun mematuhi saran dari pelatih dan mendapatkan sekolah baru. Tapi setelah beberapa bulan, pelatih ini juga sama, menyarankan agar Nur pindah sekolah. Gak patah semangat, dia segera mendatangi sekolah-sekolah yang ada dan mencoba semaksimal yang dia bisa. Tapi nyatanya, dia selalu kecewa dengan hasil. Nur pun memutuskan kembali ke gedung serikat. Penjaga yang mendengar ceritanya sedikit terkejut karena dia nggak bisa mempelajari satu teknik pun. Dengan berat hati, penjaga harus mengatakan jika Nur nggak bisa bergabung dengan serikat petualang. Nur pun memutuskan kembali pulang ke rumahnya dengan rasa kecewa. Nggak ada kekecewaan mendalam, justru pelajaran kemarin menjadikan Nur lebih semangat untuk melatih kemampuannya. Waktu terus berlalu, meski belum ada tanda-tanda kemampuan baru, namun skillnya kini makin meningkat tajam. Dan hari ini Nur memutuskan untuk mencoba mendaftar ke serikat petualang lagi. Saat kembali mendaftar, penjaga masih bingung karena kemampuan Nur nyatanya masih cupu banget. Dia pun menyarankan agar Nur mendaftar sekolah pelatihan dan dengan berat hati harus gagal lagi. Beruntung Om yang dulu masih mengenalinya. Setelah dia mendengarkan cerita Nur, dia pun menjelaskan berbagai tingkatan level petualang dan ngasih tahu jika Nur masih bisa mendaftar sebagai petualang peringkat F. Tapi syaratnya, dia hanya bisa menerima misi di dalam kota aja. Meski hanya dianggap setara pengemis, tapi Nur memilih untuk mendaftar sebagai peringkat F. Dia lanjut membeli item-item penunjang aktivitasnya dan berhasil menyelesaikan misi pertama. Lanjut ke misi-misi selanjutnya dan gak lupa untuk selalu latihan. Dia senang karena mimpinya untuk jadi petualang berhasil ia wujudkan. Orang-orang pun juga mulai merasakan dampak positif kehadirannya. Hingga sebuah cahaya dan teriakan seseorang membuatnya penasaran untuk mencari sumber. Dan... Dekai ushi!
Semua prajurit yang ada habis dibantainya. Nur pun dengan sadar segera memancingnya dan hanya bisa menangkis setiap serangan monster itu. Tapi ketika melihat gadis itu, sang monster pun kembali terpancing untuk menyerangnya. Dan gak peduli jadi pemeran utama atau gak sebagai seorang petualang, Nur terinspirasi pesan ayahnya untuk selalu melindungi orang yang lemah, nekat melawan monster itu lagi. Hingga gadis itu pun berterima kasih pada Nur yang udah menyelamatkannya. Meskipun teman-temannya nggak ada yang selamat lagi. Kesal karena masih gemeteran cuma karena menghadapi sapi, Nur berjanji akan latihan lebih keras lagi. Setelahnya, orang-orang mulai membereskan sisa-sisa monster dan mayat-mayat ini pun segera diurus sesuai syariat agama. Salah satu pengawal terlihat datang dan meminta maaf, tapi Line sang putri nggak mau menyalahkan siapapun. Ini semua terjadi karena dia keras kepala, menjalani upacara suksesi tahta ditemani para pengawal. Mereka pun diminta untuk segera kembali ke kastil, karena sang raja ingin membicarakan sesuatu. Di kastil, pria ini nampak curiga karena monster Minotaur, yang merupakan monster tingkat ancaman A, yang harusnya berada di lantai terdalam labirin jurang maut, bisa muncul di tengah kota. Pasti ada seseorang yang sengaja memanggilnya. Pengawal ini menjelaskan, jika penelitian yang dilakukan Oken, kemungkinan besar sumbernya dari cincin seorang mayat pedagang di sana, di mana batu itu sangatlah murni dan gak dipasarkan dimanapun. Cincin itu berasal dari kekaisaran Deridas. Mereka jugalah yang mengekang Tuan Putri setelah memanggil monster itu. Dari sini mereka menyimpulkan jika tujuan mereka bukan hanya menghabisi Line, tapi lebih dari itu. Mereka ternyata sengaja menunggu agar kerajaan ini menginisiasi perang, lalu mengambil alih sumber daya dari negeri itu yang berupa relik dari labirin Sirna. Mereka kemudian mencari tahu tentang sosok Nur yang telah menyelamatkan Putri Line. Sementara Nur terlihat masih mengunjungi Serikat, yang membuat Om Penjaga kaget. Dia menceritakan jika di dekat konstruksinya bekerja muncul sesosok monster peringkat A, tapi Nur malah hilang entah kemana. Beruntung monster itu bisa dikalahkan seseorang hanya dengan sekali serang. Nur belum juga sadar jika dialah orang yang dimaksud. Penjaga pun segera memberinya upah hasil kerjanya kemarin. Meski disarankan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak, tapi Nur udah terlanjur nyaman dengan pekerjaan yang sekarang. Lalu Putri Line tiba-tiba muncul. Meski tahu ini lancang, dia merasa memang harus bertemu dengan Nur. Sedikit menjelaskan tentang kemampuannya hingga membuatnya insecure sendiri di hadapan Nur. Karena udah nggak nyaman dilihat banyak orang, Line segera mengajak Nur untuk ngobrol serius dengan sihir kedap suara yang ia ciptakan. Sempat dicurigai paman penjaga yang tahu siapa Putri Line ini, akhirnya dia pun dipersilahkan untuk mengikuti sang putri. Setelah sampai di lokasi, Line segera berterima kasih karena Nur nggak hanya menyelamatkannya, tapi juga menyelamatkan banyak rakyatnya dari ancaman monster itu. Line dan keluarga kerajaan bermaksud memberinya hadiah sebagai bentuk terima kasih, tapi Nur selalu saja menolak apapun yang coba Line tawarkan. Hingga Line sampai menangis dan gak akan berpindah dari tempat itu. Sebelum Nur mau menerima hadiah darinya, sontak aja kata-kata itu kembali mengingatkan masa lalunya. Dia pun akhirnya luluh dan mau menemui ayah Line. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi ke kastil. Setelah saling berkenalan, gak sengaja Ines menghampiri mereka dan segera menuntun untuk menemui sang raja. Tapi di tengah jalan mereka dicegat oleh Gilbert. Belum percaya sepenuhnya pada Nur, Ines pun meminta Gilbert untuk ikut juga. Di singgasana, sang raja masih berdiskusi dengan Rain tentang kerajaan Deridas. Lalu Line segera masuk dan memperkenalkan Nur yang telah menyelamatkannya. Sebelum melangkah lebih jauh, Nur udah minta maaf duluan jika dia bukan dari kalangan bangsawan atau semacamnya. Dan mungkin aja tutur katanya nggak bisa sopan. Tapi beruntung sang raja nggak mempermasalahkan hal itu.
Tapi sebagai seorang raja, dia nggak bisa membiarkan orang yang telah menyelamatkan putrinya pulang dengan tangan hampa. Wilayah dan harta telah dia tawarkan, tapi semuanya ditolak oleh Nur. Hingga sang raja memberinya sebuah pedang yang dia simpan di balik tahtanya. Sempat menolak karena itu dianggap adalah senjata penting kerajaan. Tapi sang raja tetap kekeh meminta agar Nur menerimanya. Dia pun dipersilahkan untuk mencoba dan... さあ、それくらいなら受け取ってくれるか。試しに振ってみてくれんか。身体強化。そうか。 Semua terkejut dengan kekuatan barusan. Satu permintaan lagi dari sang raja agar Nur mau menjadi guru dari putrinya Line. Merasa dia bukan siapa-siapa, Nur dengan tegas menolak dan ngasih tahu jika sebaiknya orang tua nggak memaksakan apa yang jadi pilihan anaknya. Nur pun segera pamit pergi setelah selesai semua urusan ini. Tapi jika dilihat-lihat, pedang ini ukurannya sama dengan selokan tempat dia bekerja. Ines pun menghampirinya lagi. Dia meminta maaf atas kecurigaannya, karena memang itulah bagian dari pekerjaan. Dia kemudian memperkenalkan diri dan menceritakan tugas dan tanggung jawab dari pekerjaannya di sini. Dia juga memperingatkan agar Nur nggak bersikap akrab seperti tadi pada anggota kerajaan di lain kali. Lagi-lagi, mereka baru berkenalan setelah mengobrol jauh sana-sini. Baru mau pergi, Gilbert juga menghadangnya dan dengan songong ingin melihat kemampuan Nur. Nur sebenarnya udah lelah banget hari ini, tapi dia terpaksa mengikuti kemauan Gilbert yang menantangnya untuk berlatih tanding hari ini. Dia dipersilahkan menggunakan senjata sesuka hatinya. Murid-murid lain nggak mau ikut tanggung jawab kalau sampai nantinya terjadi apa-apa. Dan nyatanya Nur dengan mudah menghindari setiap serangan Gilbert. Nur pun memintanya untuk nggak menahan diri saat menyerangnya. Lalu Gilbert nyatanya udah frustasi karena serangannya nggak kunjung kena. Sedangkan Nur menganggap jika Gilbert belum menunjukkan semua kemampuan aslinya. Nur pun nggak keberatan jika Gilbert lebih serius lagi. Dan meski berhasil menghindar, Nur malah mengaku kalah dari Gilbert. Sesaat kemudian, orang-orang ini masih membicarakan kejadian tadi. Mereka masih kagum pada teknik jenius Gilbert yang barusan dipertontonkan. Kita lalu dibawa balik ke masa lalu, di mana saat Gilbert udah nggak ada lawan lagi di desanya. Kebosanan pun mulai melanda, dan membuatnya penasaran untuk mencari lawan yang lebih tangguh di kota. Mendengar rumor tentang kerajaan yang sedang mencari-cari prajurit kuat, kakek ini menyarankan agar Gilbert mau pergi ke ibu kota kerajaan sekali lagi. Sekembalinya di kota, dia langsung membantai monster yang ada, mengalahkan orang terkuat di sana, dan kehidupannya kembali membosankan karena udah nggak ada tantangan. Hingga saat dimana dia lagi santai, tiba-tiba teman ahli pedangnya menghampiri. Dia tahu jika Gilbert kini udah bosan karena nggak punya lawan sepadan. Meski ada Ines yang mungkin kekuatannya setara, tapi keahlian mereka berbeda. Teman itu pun memberinya pesan jika suatu saat nanti akan muncul seseorang yang punya kekuatan super. Sampai akhirnya hari ini dia ketemu dengan orang yang bisa mengimbangi kekuatannya. Meskipun dia nggak bisa merasakan aura membunuh yang kuat darinya, tapi ketika dia berhasil menghindari jurus terkuat Gilbert, Gilbert baru sadar jika Nur adalah orang pertama yang berhasil mengalahkannya sehina ini. Dan kemungkinan besar dialah orang yang dimaksud temannya saat itu. Sementara Nur merasa bersyukur karena bisa menghindari serangan Gilbert berkat jurus langkah ringannya. Berkat kejadian itu pula, dia merasa berhutang budi pada Gilbert yang mengajarinya agar nggak pernah sombong. Seperti yang pernah dikatakan, dia pun bisa memanfaatkan pedang itu secara maksimal. Tapi kebimbangan melanda saat ini, karena pekerjaannya mengangkut tanah tempo hari harus dihentikan.
Apalagi dia hanya petualang rendahan yang gak bisa menerima semua misi. Tapi karena ada pedang itu, dia berpikiran untuk memanfaatkan apa yang dia bisa. Line pun datang mengagetkannya. Dia bisa tahu keberadaan Nur berkat kemampuan search spesial itu. Dia pun menawarkan diri untuk menjadi asisten pribadi Nur, tapi dengan lantang Nur menolaknya. Dia membeberkan semua kelebihan yang dipunya dan yakin jika itu akan sangat membantu Nur. Tapi lagi-lagi Nur gak membutuhkan semua itu. Nur bersikap seperti ini karena merasa jika belum ada yang bisa diajarkan untuk Line. Biar makin yakin, Line segera mempraktekkan berbagai jurus yang dia kuasai, sambil berharap Nur mau menerimanya. Tapi keputusan Nur masih sama, dia nggak bisa menerima Line karena alasan kemampuan yang dimilikinya itu masih di bawah standar. Dia juga yakin jika Line salah paham dengan kekuatan super itu. Agar percaya jika Nur adalah seorang yang lemah, dia pun menunjukkan sihir yang nggak seberapa itu. Lalu, Line mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda yang berusaha menyelesaikan 6 pelatihan yang sangat berada di sekolah pelatihan ibu kota yang juga dianggapnya mustahil. Ditambah Oken yang berpengalaman selama 200 tahun menunjukkan api kecil yang dia pelajari. Line sendiri mencoba mengaktifkan api kecilnya yang nyatanya lebih kecil dari yang Oken tunjukkan. Padahal dia udah berlatih sekian lama. Tapi ketika Nur memperlihatkan apinya, sontak aja Line makin gak bisa berkata-kata lagi. Nur mengaku jika kelima kemampuan yang lain segitu semua, yang dia anggap masih lemah. Line yang terus berjalan di kota makin takjub aja dengan kekuatan super Nur. Gak hanya soal kekuatan, dia juga kagum karena Nur bisa memanfaatkan kekuatannya untuk membantu sesama. Dan gak pernah disombongkan sama sekali. Line sadar jika di masa depan dia harus memimpin kerajaan. Untuk itu, dia memutuskan untuk terus mempelajari kekuatan dari Nur. Dengan terus mengikuti kemanapun Nur pergi. Dia yakin jika kekuatan luar biasa yang keluarganya cari selama ini ada dalam diri Nur. Rain masih kepikiran kenapa ayahnya dengan mudah memberikan pedang yang dulunya didapatkan dengan susah payah. Pedang yang gak tahu bahan dasarnya dari apa dan terbukti gak bisa terluka. Tapi kemudian dia berpikir mungkin saja ayahnya mempertaruhkan masa depan kerajaan pada sosok Nur yang dia anggap kuat. Pindah ke kota, Nur masih mencoba melakukan segala cara agar Line makin gak salah paham dan tahu siapa Nur yang sebenarnya. Setelah beres makan, mereka lanjut ke serikat dengan maksud mengerjakan misi. Tapi penjaga kaget ketika tahu Line juga akan ikut. Karena Line udah peringkat B dan mereka bisa membentuk kelompok, penjaga memberi mereka tugas untuk membasmi kelompok goblin di dekat ibu kota. Nur tahu jika goblin adalah monster yang cocok untuk menguji keahlian petualang. Nur pun senang bukan kepalang, tapi dia baru teringat jika niat sebenarnya adalah untuk membuat Line segera pergi meninggalkannya, bukannya memanfaatkan peringkat Line yang tinggi untuk menerima misi. Mereka segera berdiskusi dan akhirnya menerima misi itu. Penjaga memberinya pesan, meski tergolong monster lemah, gak serta membuat semua jadi gampang. Mereka pun segera diberi titik koordinat, membawa pulang telinga kanan sebagai bukti jika monster itu berhasil dikalahkan nantinya. Namun, ada laporan jika akhir-akhir ini jumlah mereka menurun. Jika nggak ada tanda-tanda kemunculan mereka, mereka bisa mencari herba sebagai ganti misi ini. Dan misi pertama resmi diterima. Di perjalanan, Nur coba mengamati keadaan di sekitar. Dia juga menanyakan seperti apakah monster goblin itu. Line menyatakan jika goblin sebenarnya adalah bagian dari keseimbangan dalam menjaga ekosistem alam. Selain itu, hutan ini adalah tempat untuk flora dan fauna langka yang sangat digemari oleh petualang pemula. Nur pun mulai minder pada Line karena dia nggak hanya hebat, tapi pengetahuannya luas juga. Line coba mendeteksi, tapi seperti info sebelumnya, jika jumlah goblin yang berkurang itu nampak benar adanya. Tapi dia mendapatkan reaksi yang mirip seperti monster nggak jauh dari sini. Mereka pun segera menuju lokasi. Mereka menyusuri hutan makin dalam. Line merasakan jika di depannya ada sosok monster yang tiba-tiba menghilang. Mereka segera ke TKP dan gak ditemukan apapun. Tapi tiba-tiba...
Nur kaget karena monster yang dianggap paling lemah sekalipun nyatanya jauh lebih besar dari dugaannya. Line terlihat amat ketakutan karena yang dihadapannya adalah spesies Goblin Emperor, salah satu monster dengan tingkat malapetaka, yang kemunculannya akibat dari manipulasi penelitian ilegal manusia. Gak hanya itu, kemampuan lainnya adalah Goblin ini akan menghisap kekuatan si rasnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tapi Nur meminta Line untuk tidak takut, karena bagaimanapun dia hanya sosok Goblin, hingga membuat rasa percaya diri Line kembali muncul. Lalu 怯えることはないぞリン。倒すぞ。先生。ハリー。ウィンドカッター。アイスキルダンス。ハリー。ハリー。ハリー。 Line kaget karena luka Goblin itu pulih dengan cepat. Nur juga sama, meskipun selalu berhasil menangkis, tapi dia langsung panik ketika Goblin itu menyerang bertubi-tubi. Tapi dia beruntung karena selamat. Line coba menganalisa, jika batu permata di dahinya kemungkinan besar adalah sumber kekuatan utama sang Goblin. Nur pun meminta Line kembali menggunakan jurus tadi untuk mendorongnya. Ditambah kombinasi epic jurusnya, dan yang terjadi ウィンドブラスト。そうだ。この剣なら耐えられる。ウィンドブラスト。身体強化。忍びやすい。Nur menyerahkan sisanya pada Line, namun dia berpesan agar sebisa mungkin gak menyiksanya. Dengan ini, Nur berjanji akan berhenti memburu Goblin untuk sementara waktu, dan akan kembali jika dia lebih kuat dari saat ini. Insiden ini pun segera dilaporkan pada Tuan Rain. Dia makin curiga, karena batu permata murni ini lebih besar dari yang sebelumnya. Penjaga ngasih info jika itu kemungkinan besar adalah hati iblis yang berasal dari teokrasi Kudus Mitra. Rain bersyukur karena Line nggak menderita luka serius, dan takjub ketika mendengar berita mereka hanya berdua ketika mengalahkan monster itu. Dan yang lebih mencengangkan adalah monster itu menggunakan sihir pengelabuan tingkat tinggi yang walaupun udah berada di hutan itu selama beberapa hari, tapi keberadaannya nggak pernah terdeteksi oleh siapapun. Rain masih bingung gimana caranya monster itu masuk ke negerinya tanpa ketahuan. Penjaga pun segera melaporkan kejadian mencurigakan yang terjadi 3 bulan ke belakang, dan Rain meminta agar penyelidikan terus dilanjutkan. Sampai di kantor serikat, penjaga kagum karena Nur berhasil mengalahkan Goblin. Nur juga senang karena misi pertama mengalahkan monster terselesaikan dengan baik. Meskipun dia dan Line juga nggak tahu apakah yang dikalahkan itu Goblin atau bukan. Ditambah, dia lupa membawa bukti yang bisa ditukarkan dengan imbalan. 額の石が弱点だなんて考えもしなかった。それ本当にゴブリンだったのか。証明部位を出してくれ。 Rain terlihat membaca surat yang berisikan tentang keresahan beberapa warga akibat adanya sebuah gangguan. Lalu dia meminta dipersiapkan anggota yang memiliki kemampuan deteksi dan penyingkapan di lokasi yang dia kirimkan. Gak lupa dia juga memerintahkan untuk memanggil 6 kudus. Dia baru menyadari jika kekaisaran magis berani bertindak sejauh ini demi menguasai sumber daya yang ada di negerinya. Bahkan gak segan-segan untuk menghabisi umat manusia dan peradaban yang ada. これがそれぞれの発生場所。待て。今から指示する場所にサーチとアンカバーが使える団員を編成して派遣しろ。急げ。今すぐにだ。 Pindah ke Nur dan Line yang nampak bersyukur karena masih bisa dapat imbalan. Sang penjaga yang baik hati rupanya nggak tega dengan Nur dan imbalan ini sebagai bentuk perayaan pembasmian pertamanya. Tapi Nur masih khawatir karena Line nggak mau beranjak darinya. Hingga akhirnya Line memilih untuk pulang karena tugas hari ini dianggapnya sudah selesai.
Rain tiba-tiba menghampiri. Dia meminta agar Nur dan Line untuk pergi ke kota di pegunungan besok pagi. Dia belum bisa menjelaskan apa yang terjadi saat ini, tapi Rain sangat berharap agar Nur mau menjalankan tugas ini. Meski masih bingung, tapi karena suatu hal yang belum pernah dia rasakan, akhirnya Nur menerima misi ini. Berbeda dengan Nur, yang terlihat antusias melihat pemandangan di sekitar, Line justru merenung kepikiran dengan permintaan kakaknya yang ingin memastikan sesuatu di desa-desa perbatasan. Dia lalu meminta maaf karena permintaan kakaknya yang berlebihan. Gak masalah bagi Nur karena dia udah dapat imbalannya dan merasa masih hutang budi pada Line di kejadian kemarin. Tapi faktanya mereka gak berdua aja karena Ines juga ikut mereka. Dia dapat misi rahasia dari pangeran. Rupanya perjalanan ini didasari karena kotanya akan mengalami krisis parah dan Ines ditugaskan oleh pangeran untuk mengasingkan Line di desa perbatasan. Saat sedang istirahat, Ines malah minta maaf pada Nur karena dirinya harus terlibat di situasi ini. Dia lalu menjelaskan jika Nur nggak perlu khawatir karena dia juga akan dilindungi oleh Ines. Meski nggak terlihat membawa senjata apapun, tapi Ines memiliki sihir tameng yang berfungsi menghalau berbagai senjata dan sihir yang kemungkinan akan menyerang. Nur yang melihat sihir itu cukup takjub dan percaya bahwa Ines juga sosok kuat layaknya Gilbert dan Line. Saat dipuji tentang bakatnya oleh Nur, Ines kemudian mengisahkan masa kecilnya. Saat ketidaksengajaannya melukai teman, membuat para petinggi dan Oken percaya jika Ines dapat berkat langka dari dewa. Agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan, para petinggi itu pun sepakat untuk melatihnya. 例の力を見せてあげてください。イネス、つったが？お願いします。6世から力の使い方を学んでいった。 Dan dia memilih untuk menjauhi orang lain agar gak ada yang terluka lagi. Hingga dia berkenalan dengan Nur yang namanya gak asing lagi baginya. Rupanya udah sejak lama sang ayah angkat yang melatihnya selalu membanggakan Nur setiap kali terjadi sesuatu. Dialah sosok yang mampu membuat Ines iri selama ini, dan perasaan iri itu makin menjadi-jadi setelah Ines bertemu langsung dengan Nur. Tapi mengingat dirinya adalah tameng yang bertugas melindungi keluarga kerajaan, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan emosi ini. Nur yang bahagia menikmati pemandangan dibuat salfok karena ada jejak janggal di ladang gandum. Line pun meminta Ines untuk berhenti dan mengaktifkan sihir penyingkapan. Lalu di kota, para monster udah menyerang di berbagai lini. Rain meminta korps pendekar untuk memblokir akses jalan dan mengevakuasi para warga, dan meminta korps bayangan dan pemburu untuk membasmi monster sebanyak-banyaknya. Sang raja percaya jika ini adalah ulah pihak Deridas. Dia lalu menanyakan posisi 6 kudus yang faktanya sedang berjuang melawan monster-monster kuat yang muncul di berbagai lokasi. Balik ke Line, sosok bocah ini tiba-tiba muncul bersamaan dengan monster yang terungkap berkat sihir penyingkapan. Ines tahu jika itu adalah monster naga wabah hitam dan Line lalu teringat tentang sosok ras iblis yang pernah diceritakan kakaknya. Mereka adalah sosok yang hampir menyerupai manusia dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan monster. Selain itu, masa lalu kelam tentang mereka harusnya udah membuat ras iblis punah. Tapi faktanya, keturunan mereka masih ada yang bertahan hidup dan pasti akan balas dendam pada manusia suatu saat nanti. Dan hari ini perkataan itu terbukti. Ines beranggapan jika bocah itulah yang telah mengendalikan sang monster. Dia juga menyayangkan sikap sembrono Nur yang tiba-tiba menyerang sang monster. Line berusaha untuk membantu Nur, tapi dia dicegah oleh Ines yang tahu jika Nur gak akan selamat. Dan
Nur sendiri merasa nggak bisa bertahan dari racun ini. Kepanikan Line membuatnya berusaha menolong Nur lagi. Tapi lagi-lagi Ines melarang. Dia tahu jika naga itu akan mengeluarkan racun yang lebih besar. Dia coba mengatur strategi dan berusaha membuat tameng untuk melindungi sang putri. Dia menjelaskan betapa bahayanya racun itu dan... ご理解ください。城へ。 Ines meminta Line untuk berlindung dan mengaktifkan sihir pemurnian. Ines meminta maaf pada Nur karena dia juga hanya prajurit biasa yang mengagumi sosok ayah angkatnya. Tapi ノール殿、すまない。 Ines baru menyadari kenapa ayahnya selalu mengagumi Nur, tapi Nur sendiri. これならやっぱりなんとかなりそうだな。 Balik bentar, saat dimana anak-anak ras iblis ini dipenjara dan diperlakukan gak selayaknya. Mereka mendapat perlakuan ini dari seluruh penduduk yang merasa terzolimi karena ulah para pendahulunya. Meski terus mendapat perlakuan sadis, namun bocah itu nggak punya rasa dendam sama sekali. Karena dia udah berjanji nggak mau melihat pertumpahan darah lagi. Namun, sosok itu memintanya untuk mengendalikan para monster sesuai dengan keinginannya. Dia berjanji nggak akan memukulinya lagi. Perkataan itulah yang membuat sang bocah ini akhirnya menuruti kemauan dari pria tersebut. Tapi saat misinya gagal, dia takut jika teman-temannya bakal mendapat perlakuan seperti sebelumnya. Meskipun dia sendiri senang karena akan mati tanpa menyakiti siapapun. Dia pun berharap seandainya bisa terlahir kembali, dia ingin bermanfaat bagi orang lain meski hanya sedikit. Dia merasa heran kenapa masih ada manusia yang mau menyelamatkannya. Kita lalu dibawa flashback lagi saat dimana Nur yang dengan sengaja memasak jamur pembunuh naga untuk dimakannya. Dia pun harus tersiksa karena ulahnya sendiri. Tapi ajaib, berkat itu dia jadi kebal oleh racun apapun. Sejak tahu tubuhnya mulai kebal akan racun, dia sengaja memburu makhluk hidup beracun untuk dikonsumsinya. Dia senang karena akhirnya bisa makan apapun tanpa takut keracunan lagi. Dan saat tahu monster itu, dia jadi termotivasi juga untuk mengonsumsinya. Dia yang tahu jika anak itu baik-baik saja, berkat sihir penetralnya, kembali bersiap untuk menyerang. Dan melihat tanda-tanda yang akan dikeluarkan, Nur tahu jika kemungkinan inilah serangan pamungkas dari sang naga. Dia pun segera menyerangnya sebelum semua terlambat. Nur segera menghampiri bocah itu dan menanyakan keadaannya. Tapi lagi-lagi Nur salah tangkap dengan apa yang terjadi. Dia mengira jika bocah itu ingin membawa katak beracun itu ke kota untuk dijual sebagai bahan makanan. Dia pun menyesal dan meminta maaf karena telah mengacaukan barang penting bocah itu. Nur berjanji akan mengganti rugi semua ini. Lalu Nur penasaran gimana caranya bocah itu membawa monster brutal sejauh ini. Bocah itu pun mengaku punya kemampuan spesial mengendalikan monster. Nur yang belum tahu tentang itu malah menganggap anak itu hebat dan merasa sangat kagum padanya. Bocah itu akhirnya mengaku jika dirinya adalah ras iblis. Nur sendiri malah kepengen punya kemampuan seperti itu. Dia membayangkan gimana enaknya bisa memanfaatkan kemampuan spesial untuk mempermudah hidupnya. Bocah itu kembali menyatakan jika ada sebagian manusia yang benci dan takut akan dirinya. Nur memintanya untuk gak memusingkan perkataan manusia karena menurutnya dia terlahir dan dianugerahi kemampuan yang bisa bermanfaat untuk manusia. Sontak aja perkataan itu membuat sang bocah terharu. Nur segera menghampiri dan memotivasinya agar dia selalu berlatih sehingga bisa melebihi Nur suatu saat nanti. Line dan Ines segera menghampiri dan menanyakan gimana keadaannya.
Nur sendiri mengaku sehat-sehat aja, bukannya sombong, tapi dia mengaku kebal dari racun. Line masih nggak percaya karena yang barusan adalah sebuah racun mematikan. Mustahil Nur nggak apa-apa setelah terkena serangan langsung seperti itu. Tapi menurut Line hanya ada satu kemungkinan, yaitu spirit suci. Itu adalah suatu energi yang dihasilkan dari tubuh dan pikiran yang udah diasah, sehingga mampu memurnikan semua yang disentuh dan memulihkan luka apapun. Itu adalah sebuah puncak kesuksesan setelah latihan luar biasa kerasnya. Nur pun meminta Line untuk memeriksa bocah ini aja. Baru dilihat dari ciri-cirinya, Line udah tahu kalau dia adalah ras iblis. Nur meminta agar bocah itu diperbolehkan ikut serta bersama mereka. Line tahu jika bocah ini adalah ras berbahaya yang seharusnya dibasmi. Line coba meyakinkan sekali lagi, tapi Nur mengaku bahwa dia telah mengacaukan pekerjaan bocah ini yang ingin membawa Katak tadi ke kota. Tentu aja Line dan Ines makin kaget mendengarnya. Nur coba mencari tahu siapa orang yang menyuruh bocah itu membawakan monster tadi, tapi dia nggak tahu siapa dia yang sebenarnya. Melihat sorot mata dan rasa takutnya, Ines tahu jika dia adalah seorang budak yang sengaja dimanfaatkan. Bocah itu kemudian mengaku bahwa matanya ditutup sebelum melewati kota, jadi dia nggak tahu persis di mana kota asalnya berada. Nur meminta keputusan mereka berdua. Line kemudian teringat perkataan ayahnya yang membuat rasa bimbang di hatinya. Tapi saat melihat reaksi Nur yang amat tulus membantu bocah itu, Line meminta Ines untuk mengizinkan Rolo ikut bersama mereka. Ines kemudian menjelaskan, jika masalah utamanya adalah ras iblis gak bisa masuk ke tempat tujuan mereka maupun kota terdekat di sekitarnya. Di tengah kebimbangan mereka, tiba-tiba muncullah orang lain yang penasaran dengan mereka. Dia mengaku orang sewaan yang akan membawa Rolo kembali dan dia merasa jika Nur telah ikut campur dengan pekerjaannya. Dia hanya ingin Rolo, entah dalam keadaan hidup ataupun mati. Mendengar itu, jelas Nur nggak terima. Dia berusaha untuk terus melindungi Rolo darinya. Line yang menyaksikan nggak bisa mengikuti keduanya yang terlalu cepat. Ines memintanya untuk tetap berada dalam jangkauannya. Lalu pria misterius itu makin serius dan Nur merasakan jika kekuatan pria itu melebihi Minotaur yang kemarin dilawannya. Meski sampai membuat senjatanya rusak, pria itu terus melawan Nur tanpa henti. Nur sendiri mulai menyadari kalau dia terus-terusan menangkis tanpa menyerang balik, maka kemungkinan besar tenaganya akan habis duluan. Line sadar jika dia makin gak bisa mendekat. Ines mengantisipasi dengan tameng sihirnya, karena dia tahu jika pria itu adalah Zadu, seorang petualang peringkat S. Jadi dulunya Ines nggak sengaja menemukan dokumen tentang kasus yang belum terpecahkan, tapi di sana tertulis jika targetnya udah mati. Ines bingung kenapa masih dianggap sebagai kasus berjalan jika targetnya udah mati. Para petinggi ini pun meminta Ines untuk gak memikirkan hal itu karena memang secara publik dia udah dianggap mati. Dia juga target pembasmian peringkat S. Gilbert dengan sombong menawarkan diri untuk jadi pembasminya, tapi semua melarang dan berharap gak ada yang bertemu dengannya. Oken kemudian mengisahkan jika Zadu udah menguasai jurus alkimia dwarf sejak usia muda dan di usia 13 tahunnya udah dapat julukan pembasmi naga. Ketenarannya pun sampai ke pelosok-pelosok negeri. Alasan kenapa dia jadi target adalah karena dia nggak selalu menggunakan bakat dan kemampuan luar biasanya untuk sesuatu yang benar. Sejumlah pembunuhan pernah dia lakukan, hingga ada wacana untuk mencabut status petualangnya. Tapi fakta lain menunjukkan bahwa dia juga berjasa besar ketika mengalahkan monster malapetaka seorang diri. Akibatnya suara pun terpecah. Zadu sendiri nggak pernah memilih-milih kerjaan, asalkan dapat duit, walau sampai menghancurkan negeri pun akan dia lakukan. Oleh sebabnya banyak diadakan sayembara bagi siapapun yang bisa memenggal kepalanya akan mendapat bayaran yang setimpal. Tapi bukannya Zadu yang mati, malah orang-orang lah yang kesemuanya dia bantai. Balik ke pertarungan, Zadu sedikit terkejut karena persediaan senjatanya bisa habis saat melawan Nur, hingga membuatnya terpaksa mengeluarkan jurus pamungkas bernama salib perak.
Sebelum digunakan, dia berpesan jika senjata yang ini bisa dia ciptakan sebanyak yang dia mau. Lalu, やっぱりお前ちょっとおかしいな。今日はおとなしく。 Nur merasa mustahil bisa menghalau senjata sebanyak itu. Dia pun terpaksa menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Ines pun mulai terpancing untuk menolong mereka berdua. Tapi dia tahu jika Line adalah prioritas utama. Untuk itu, dia memohon izin dulu sebelum benar-benar bisa membantu Nur. Hingga akhirnya, バリバリバリバリ ディバインシールド Nur coba menganalisis serangan Ines yang sama sekali nggak berpengaruh bagi Zadu. Ines juga menyadari jika terus-terusan begini maka situasinya nggak akan berubah. Dia pun meminta Nur untuk coba menyerangnya. Nur coba memanfaatkan taring dan cakar naga tadi untuk menghancurkan senjata-senjata itu. Dan hasilnya, イネス深海魚か投石投石 tapi ketika sisa sedikit lagi, tiba-tiba パリ beruntung Nur punya refleks yang luar biasa. Zadu kembali bingung karena senjatanya lagi-lagi bisa hancur saat melawan pedang Nur. Dia coba nyerang sekali lagi, tapi dia pun menyerah dan mencukupkan untuk hari ini. Dia memilih untuk pergi ke ibu kota karena hari ini ada festival meriah di sana. Meski targetnya nggak bisa dia dapatkan, tapi dia berjanji akan melawan Nur suatu hari nanti. Tapi ええな。 mendengar berita tadi, Nur meminta agar mereka kembali ke kota aja. Mendengar itu, Rolo merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia mendengar jika naga terbesar akan pergi ke sana juga, yang mengartikan bahwa bisa saja kota itu akan lenyap dalam sekejap mata. Tapi Ines coba tetap menjalankan tugas yang diamanahkan dari Ren untuk mengasingkan Line. Gak disangka Line udah tahu semuanya. Dia kekeh untuk kembali ke kota. Dia nggak mau bernasib seperti ras iblis yang seluruh peradabannya habis nggak tersisa. Ines menyetujui, tapi dia meminta satu hal, apapun yang terjadi nanti, Line diminta untuk tetap di sisinya. Rolo yang sebenarnya masih bimbang pun akhirnya setuju untuk ikut mereka pulang ke ibu kota. Rasa cemas masih menghantui Line, tapi karena ada Nur, dia percaya jika semua akan baik-baik aja. イネスできるだけ急いでください。はい。 Dari kota, semua bangunan udah luluh lantah. Prajurit ini pun melaporkan jika warga kota lama berhasil dievakuasi berkat bantuan 6 kudus. Pasukan bayangan sama sekali nggak menemukan musuh yang dicari. Tapi Ren percaya jika ini emang siasat mereka dengan membuat mereka terpecah dan lengah untuk melancarkan serangan besar berikutnya. Hingga Ren mencurigai sesuatu di atas awan ini. Dia pun menggunakan sihir penyingkapnya dan yang berhasil dia ungkap adalah なんだあれは。アンカバ。百歳の魔竜。 Flashback saat dimana Nur membaca kisah tentang pemburu naga yang juga diceritakan oleh ayahnya, hingga membuatnya bercita-cita untuk jadi pemburu naga juga. Dalam perjalanan ke ibu kota itu, Nur lagi-lagi menyadari sesuatu yang nyatanya adalah 百歳の魔竜 naga itu telah sampai di ibu kota yang tentunya sedang banyak orang di sana. Ren gak percaya Kekaisaran Derrida sampai berbuat sejauh ini untuk memulai konflik antar manusia. Dia meminta untuk mengevakuasi seluruh warga keluar dari wilayah sini. Tapi perkumpulan 6 kudus selalu saja ada rintangannya karena selalu muncul reaksi magis yang menghalangi rute evakuasi. Sang raja yang menyaksikan dari balik jendela diminta ikut pergi dari sini. Tapi dia meminta untuk mengevakuasi rakyatnya dulu dan dia akan menyelesaikan urusannya di sini. Line yang masih di perjalanan udah pesimis dengan keadaan kotanya dan berharap agar ayahnya ikut mengungsi aja. Nur yang baru pertama melihat naga cukup yakin jika bisa menyelamatkan ibu kota dengan berlari menggunakan bantuan jurus ledakan angin milik Line. Meski guncangannya akan besar sekali, tapi Nur yakin jika pedang ini bisa meredamnya. Lagi pula, Nur ingin membalas budi kebaikan ayah Line kala itu.
Line sempat ragu karena emang faktanya ledakan angin gak digunakan pada manusia. Sang raja sendiri teringat ancaman kekaisaran Deridas yang ingin melenyapkan negerinya karena gak menyerahkan labirin Sirna. Raja menyesal karena ini adalah akibat dari dirinya yang gagal bernegosiasi, sehingga mereka sampai nekat sejauh ini. Dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia masih mengkhawatirkan putrinya dan juga meminta maaf pada rakyat karena harus jadi korban. Meski nggak bisa membunuhnya, tapi raja berjanji untuk merenggut salah satu matanya. Balik ke Ines, berduet dengan Line, dia tengah mempersiapkan meriam sihir untuk melesatkan Nohr ke ibu kota. Dan Divine Shield. Magic Barrier. Recto. Magic Reflect. Enhance Charge. Burst. Condense. Balance Cast. Wind Blast. Kobuun wo. sang naga bersiap menyemburkan kekuatannya. Meski sempat ragu, raja pun kini bersiap memenuhi perannya di akhir hayat dengan senjata pedang magis ledakan ini, yang kemungkinan besar akan merenggut nyawanya juga. Tapi tiba-tiba sang naga bingung kenapa dia bisa tersungkur, dan saat melihat Nohr sekecil itu menghalanginya, dia masih percaya jika yang kuat akan mengalahkan dan menguasai yang lemah. Dia pun segera mengibaskan ekor untuk menyerangnya, tetapi dan beginilah kira-kira kecepatan dan cara Nohr untuk sampai di lokasi tadi. Dia sendiri nggak percaya jika ledakan yang ditimbulkan jurus Line bisa sebesar ini. Lantas Nohr dengan percaya diri akan menghadapinya. Line dan Ines juga telah sampai di lokasi. Dia melihat betapa efek yang ditimbulkan sangat berbahaya. Dia berpesan agar hanya menjemput sang raja, kemudian segera pergi dari sini. Tapi reruntuhan itu membuat mereka terjatuh saat mencoba menghindari, dan mengundang para goblin untuk menyerang mereka. Sempat takut karena Goblin Emperor tetaplah monster malapetaka. Beruntung, pengalaman masa lalu membuat Line percaya diri jika sekedar goblin bisa mereka hadapi. Beruntungnya juga Rollo mampu mengendalikan mereka semua, hingga membuat Line dan Ines bisa kerjasama untuk menghancurkannya. Inilah kekuatan Ines yang juga dapat julukan pedang kudus dari kerajaan. Sang naga masih nggak percaya jika ada makhluk yang bisa membuatnya terluka. Nohr memuji kekuatan pedang yang amat luar biasa ini. Sang naga makin murka. Dia bersiap menyemburkan kekuatan gila lagi. Tetapi Rollo yang paham maksud naga mencoba menjelaskan bahwa naga yang merupakan hewan dengan harga diri tinggi tengah dalam keadaan marah karena Nohr nggak menganggapnya sebagai musuh. Naga itu pun mencoba untuk menyerangnya lagi, tapi melihat naga yang udah pasrah di hadapannya membuat Nohr nggak tega untuk menghabisinya. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.